Oke, selamat pagi Hardliner, apa kabar Anda pagi hari ini? Jose menemani Anda dalam program yang sangat spesial, Sketsa Keluarga Indonesia. Dan kita akan ngobrol dengan teman-teman dari praktisi hukum dan juga akademisi ya. Kalau misalnya Hardliner mungkin beberapa waktu lalu gitu ya, bernyanyi atau suka bernyanyi, bahkan juga mengaransemen sendiri atau mengubah aransemen ya dari musik-musik itu dan dinyanyikan melalui sosial media. Kadang-kadang kan kita di-ban sama YouTube gitu ya, ternyata ada copyright yang harus kita perhatikan. Nah, kalau itu sesuatu yang kedepannya pasti akan menjadi problem bagi Anda yang suka menyanyi atau suka memainkan musik-musik. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengenal hak cipta musik. Wah, ini topik yang sangat seru banget ya, khususnya untuk para musisi, pencipta lagu, ataupun juga kita masyarakat awam. Kita ingin dengar bagaimana sih sebenarnya seluk-beluk dari hak cipta musik itu gitu ya. Saya mengundang ada 3 narasumber yang akan hadir untuk memperbincangkan topik ini. Ada Pak Hosiana Gultom, beliau adalah Ketua LKBH dari Universitas Pelita Harapan. Dan juga ada Dr. Christine Susanti, beliau adalah Ketua PBH Pradi Tangerang. Dan juga ada Ibu Elora Sukardi, beliau adalah dosen Fakultas Hukum dan juga Ilmu Seni dari Universitas Pelita Harapan. Saya akan sapa satu persatu ya. Pak Hosiana, selamat pagi. Halo Pak Jose. Apa kabar Pak? Baik Pak. Sehat ya. Pak Hosiana suka lagu apa biasanya Pak dalam hidup Anda Pak? Waduh, kalau saya sih lebih suka yang aliran musiknya mungkin agak bising gitu bagi gitu? bagian orang. Iya, saya suka aliran alternatif rock seperti itu Pak. Ngeri kali nih Pak Hosiana nih. Beda sama saya suka musik klasik nih Pak. Siap. Tapi iya, itu pengaruh mungkin ke kepribadian kita Pak ya. Baik, ini kalau Pak Hosiana sebagai lawyer memang harus suka yang mendobrak gitu ya. Mendobrak kemapanan. Ada Dr. Christine Susanti, apa sudah tersambung? Ibu Christine? Sudah, Pak Jose. Selamat pagi. Pagi Bu Christine. Bu Christine suka lagu apa biasanya? Musik-musik seperti apa nih Bu? Kalau saya suka semua jenis musik, Pak. Tapi yang paling saya suka itu instrumen sebenarnya. Lebih mengarah ke klasik seperti Pak Jose. Oke, kita nih memang orang-orang klasik ya Bu, yang harus dirawat. Dilestarikan. Gitu. Dan juga ada Ibu Elora Sukardi. Bu Elora, selamat pagi. Selamat pagi Pak Jose. Apa kabar Bu? Baik Pak. Ini saya duga suka lagu klasik juga nih Bu Elora nih kayaknya. Waduh. Enggak ya Bu? Semua suka Pak. Oh, semua suka juga, oke. Semua suka. Tapi saya lebih sukanya yang ringan-ringan, tidak yang lagu pop ya? Rock-rock seperti Pak Hosi ya. Popular music yang ringan-ringan, saya easy listening. Baik, kita akan ngobrol tentang hak cipta musik. Mungkin dari siapa dulu nih, Bu Christine? Atau Bu Christine dulu deh. Soal hak cipta musik ini kan kalau saya baca dalam Undang-Undang nomor 28 2014 ya, tentang hak cipta secara keseluruhan dan nanti mungkin diatur dalam peraturan pemerintah dan sebagainya. Sebenarnya apa nih hak cipta musik ini? Makhluk apa nih Bu Christine? Ya, hak cipta musik itu adalah hak eksklusif Pak. Hak eksklusif yang diberikan ya kepada mereka yang membuat karya cipta musik itu sendiri. Ya, itu hak eksklusif. Jadi ini eksklusif ya diberikan. Ya. Dan hak-hak ini meliputi apa aja? Apakah memang hanya hak ekonomi seperti itu? Ya, hak eksklusif itu diberikan kepada pencipta atau mereka yang menjadi pemegang dari hak cipta itu untuk mengumumkan, memperbanyak karya ciptaannya. Tentunya ini berkaitan dengan nilai ekonomi. Jadi ada keuntungan ekonomi dari karya cipta yang dihasilkan ini, Pak. Oke. Jadi ini hak eksklusif ya untuk para pencipta lagu ya. Hak ekonomi salah satunya, kalau misalnya lagu Anda diputar atau dinyanyikan orang, maka Anda memiliki hak ekonomi. Itu bagaimana nanti kita coba akan bahas. Pak Hosiana, kalau pandangan Anda tentang hak cipta musik itu kalau dari baru tahun 2014 ya diundangkan kan? Iya. 2014. Iya, itu sebenarnya yang mengubah undang-undang sebelumnya Pak. Oh, sudah ada sebelumnya. Oh. Iya, di negara kita sudah lama Pak, Undang-Undang Hak Cipta itu ada sebelum 2014 ada yang tahun 2002. Dan sebelum 2002 ada lagi sebelumnya. Nah, jadi kenapa 2014 itu dikeluarkan
undang-undang hak cipta yang baru karena menyesuaikan juga dengan perkembangan dunia hak cipta itu sendiri, Pak Jose. Jadi Apa itu perkembangannya, Pak, kalau boleh tahu, Pak Hosya? Ya, perkembangannya antara lain teknologi digital. Oh, jadi memasukkan unsur digital ya di situ ya? Iya, seperti itu. Kemudian lebih menguatkan sanksi-sanksi pidananya terhadap pelanggaran hak cipta, dan masih ada beberapa hal lagi tuh Pak yang diatur dalam Undang-Undang 2014 itu yang memperbarui Undang-Undang tahun 2002. Oke, jadi sebelumnya memang sudah ada sebenarnya ya perlindungan terhadap para pencipta musik atau lagu gitu, sudah ada ya sebenarnya? Sudah Pak, sudah. Hanya problematikanya ya di tingkat kepatuhan masyarakat ya, mungkin juga tingkat pengetahuan masyarakat aja sih saya rasa yang masih perlu ditingkatkan lagi terhadap aturan hak cipta di negara kita, seperti itu Pak. Oke, kalau mungkin secara singkat aja supaya masyarakat awam ini memahami gitu ya soal tadi pengetahuan. Jadi apa yang perlu kami ketahui nih sebagai orang awam tentang hak cipta musik? Karena saya ini sama teman-teman di RT saya itu suka nongkrong di warung kopi gitu ya, main gitar gitu ya, nyanyi lagu-lagu Panbers. Aduh, ketahuan usianya nih Panbers. Iya. Jadi apa yang perlu kami ketahui sebenarnya secara basic, secara prinsip-prinsip aja? Iya, sebenarnya sih begini Pak. Jadi ada hak cipta itu kan mengenai musik dan lagu, ada hak moral dan hak ekonominya. Nah, hak moral itu kan si penciptanya punya hak untuk dicantumkan namanya atau untuk diberikan penghargaan ya. Nah, kalau hak ekonomi itu untuk komersialisasinya tadi yang sudah sempat disampaikan oleh Bu Christine juga. Nah, jadi maksudnya adalah perlindungan hukum hak cipta ini berlaku otomatis sejak lagu dan musiknya selesai diciptakan, selesai dibuat gitu Pak ya. Maka perlindungan hukumnya itu otomatis. Nah, jadi dengan demikian harus hati-hati para pihak yang bukan penciptanya, yang bukan pemegang hak ekonominya begitu, untuk mengkomersialisasikan ini. Kalau hanya untuk jadi misalnya dibeli gitu ya, misalnya dalam bentuk CD maupun sekarang soft file, nah kemudian gunakan sendiri nggak masalah, itu tidak masalah. Atau misalnya atau bermain musik tapi untuk keperluan misalnya sedang ketemu dengan teman-teman gitu kan, memainkan suatu lagu atau musik, tapi hanya untuk sekedar sedang kongko-kongko tadi seperti Pak Jose bilang, sedang nongkrong, itu nggak masalah sih Pak. Nah, yang jadi masalah adalah ketika menggunakan lagu atau musik itu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi dirinya tanpa mengikuti aturan hak cipta yang ada, itu Pak yang jadi masalah. Oke, jadi ada faktor menggunakan hak ciptaan itu untuk komersialisasi atau ada unsur ekonominya di sana, itu baru nanti terkena. Oke, tadi Bu Christine ini saya sebelum ke Bu Elora, karena Bu Elora barangkali lebih ke seniman ini, beliau dari ilmu seni. Bu Christine, saya ingin mendalami soal itu tadi. Ini secara otomatis itu dilindungi gitu ya, ketika ciptaan itu dideklarasikan gitu ya, dilindungi. Apakah artinya tidak sang pencipta atau yang pemilik hak cipta tidak perlu mendaftarkan gitu secara atau bagaimana prosesnya supaya terlindungi ciptaannya? Iya, jadi hak cipta itu kan memberikan hak eksklusif ya kepada pencipta atau mereka yang memiliki hak ya untuk mempergunakan hasil ciptaan tadi ya, untuk mengumumkan, memperbanyak ya. Nah, ini tentunya ada unsur ekonomi yang tadi saya sampaikan. Nah, ini kalau ada pihak lain yang akan menggunakan hasil karya cipta tadi dalam bentuk lagu atau musik ya, ini mereka tentunya harus mendapatkan izin. Tadi Pak Hosi katakan mengikuti aturan dari Undang-Undang Hak Cipta. Contohnya kita membayar royalti. Nah, tadi dan pihak-pihak yang tidak membayar royalti, yang tidak mendapat izin, ya mereka dilarang untuk menggunakan hasil karya cipta tadi. Nah, bagaimana prosedurnya? Apakah hasil ciptaan itu, lagu itu harus didaftarkan? Iya, tentunya, pastinya. Ya, harus didaftarkan. Ya, gitu. didaftarkan jadi, dulu gitu ya?
Iya, harus didaftarkan dulu. Dan ketika kita menggunakan harus izin, karena kan kita bukan pencipta, kita menggunakan harus izin. Tadi kalau dicontohkan oleh Pak Hosi, ya kalau kita membeli CD, ya itu untuk diri kita sendiri tidak apa-apa. Ya, nah tetapi kalau kemudian kita mempergunakannya itu untuk hal-hal lain yang sifatnya mendatangkan keuntungan ekonomis, ya kita sebagai user ya. Nah, user ini ada beberapa kategori sebenarnya Pak Jose. Ya, kategori menggunakan musik itu sendiri ya. Yang pertama itu featuring musik ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan usaha yang tidak mungkin berjalan tanpa menggunakan lagu atau musik. Contohnya tempat-tempat hiburan, karaoke, itu kan ada ya. Nah, harus kita menyetel, memutar lagu-lagu musik tertentu. Nah, ini kita harus izin, kita harus bayar royalti. Ya, lalu background music itu tempat usaha di mana musik itu memberikan nilai tambah untuk menambah kenyamanan dari orang yang datang, yang menikmati. Ya, contohnya ketika kita makan di kafe, ada musik kan. Nah, itu kan menambah kenikmatan kita dibanding cuma makan minum nggak ada apa-apanya. Nah, atau yang ketiga itu kategori user itu adalah entertainment music. Itu adalah kegiatan usaha yang tidak dapat berjalan juga tanpa menggunakan musik untuk memberikan hiburan ya. Nah, contohnya di stasiun televisi atau kita di radio misalnya. Itu semuanya ada aturan mainnya yang ditentukan dari Undang-Undang Hak Cipta. Begitu. Kalau saya baca ini dalam PP 56 2021 ya Bu ya. Itu layanan publik komersial, ada seminar, konferensi, lalu restoran, kafe, pub, bar, bistro, klub, diskotik gitu ya. Ada konser musik, ada pesawat udara bahkan, ada bis, kereta, kapal, pameran, bioskop, basar, pertokoan, pusat rekreasi, lalu juga nada tunggu di handphone kita, ada bank, kantor, lembaga penyiaran, itu semua harus masuk dalam subjek dari undang-undang ini. Iya, betul. Betul. Itu yang tadi saya katakan sebagai kategori-kategori user, penikmat musik. Kita kategori mana? Di pesawat, di stasiun televisi, di kereta api, ya itu masuk dari entertainment music. Gitu. Kalau di tempat hiburan segala macam tadi kan untuk menambah nilai tambah ya. Nah, di karaoke itu featuring music gitu loh. Itu gitu. Saya ke Bu Elora nih tentang dari para seniman sendiri, tentu dengan adanya undang-undang ini kita harapkan semakin mereka berkreasi dan terlindungi juga hak-haknya. Pandangan Anda bagaimana Bu Elora terkait undang-undang ini, hak cipta ini? Undang-undang hak cipta sebenarnya sudah mengatur secara baik ya Pak, dari segi perlindungan terhadap seni musik gitu. Apalagi kan undang-undang hak cipta yang baru ini 28/2014 itu sebenarnya beberapa fokusnya ke musik. Iya. Salah satu contohnya itu pasal 18 itu tentang jual putus, itu fokusnya ke musik. Nah itu kemarin lagi rame juga kan soal jual putus ya? Jual putus ya, jual putus. Kalau dulu kan jual putus nggak diatur ya. Jadi saat saya sebagai musisi ataupun pencipta ya, kita sebutnya pencipta di sini. Kita menciptakan musik ataupun lagu, lalu dibeli misalnya sama Pak Jose, terus ya sudah selamanya Pak Jose bisa menggunakan mengeksploitasi produk itu untuk saya. Saya tidak kasih persenan ke Bu Elora lagi kan gitu kan ya? Udah, karena jual putus kan, jadi kita hanya bayar di muka, istilahnya bayar di depan, kita sudah bayar berapa ratus juta misalnya, ya sudah. Itu Pak Jose bisa pakai terus menerus. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Sekarang nggak bisa lagi. Sekarang sudah diatur nih di pasal 18 itu 25 tahun harus kembali lagi Pak ke penciptanya. Ya balik lagi ke saya. Jadi salah satu penghargaan ya. Ya, betul. Jadi saya hanya bisa beli 25 tahun maksimal gitu ya. Dan setelah itu karya itu undang-undang 25 tahun. Kembali lagi ke Ibu gitu ya. Dan Ibu bisa menjual lagi kepada orang lain lagi. Iya, kita bisa eksploitasi lagi. Jadi balik lagi kita menikmati dari hasil 25 tahun itu sudah dipakai oleh Pak Jose, misalnya sudah dimarketingkan ya, sudah dipasarkan, sudah dipakai di iklan segala macam. Artinya balik lagi ke saya bisa menikmati manfaat ekonomi lagi setelah 25 tahun itu kembali kepada saya sebagai pencipta. Wow, ini sangat melindungi banget ya bagi para pencipta musik ataupun juga lagu gitu. Tapi kesadarannya aja Pak. Tapi tadi Pak Hosiana mengatakan bahwa ada pengetahuan dan kepatuhan. Nah terkait kepatuhan ada catatan nggak dari Bu Elora?
Karena kalau saya lihat ini bagaimana eksekusinya gitu. Tadi kan ada seminar, ada restoran, ada konser musik dan sebagainya, cukup banyak. Kalau mungkin secara digital itu mungkin gampang ya, kayak kita misalnya di YouTube kan, kalau kita nggak punya hak cipta. Kemarin kita di Heartland buat konser digital ya, menggunakan lagu-lagu, dan kita juga harus mendapatkan izin ke pemegang hak cipta itu sendiri ya, ke label, ke labelnya gitu ya. Dan setelah izin kita baru berani untuk secara digital kita buat konser gitu. Tetapi kalau acara-acara offline, bagaimana kita mengontrolnya? Karena Indonesia kan begitu luas sekali. Ya. Itu memang susah sih Pak. Secara normatif, secara aturan sudah diatur. Tapi secara empiris, secara apa yang terjadi di lapangan, itu dia problemnya. Ya, problemnya bagaimana, apakah pemegang hak cipta terus punya tim, terus harus terjun ke lapangan, terus nyari tim khusus gitu ya, kan, biayanya mahal lagi ya. Mungkin LMKN misalkan di sini sudah ada lembaga manajemen kolektif nasional yang dibentuk ya dari undang-undang. Itu apakah harus belusukan nyari ke restoran, ke tempat kondangan misalnya, kan kayaknya nggak mungkin gitu. Nah, balik lagi tadi masalah yang sudah disampaikan juga, itu harus ada kesadarannya masyarakat juga bahwa saat saya mendapat uang dari lagu orang lain, ya saya punya kesadaran untuk gimana nih caranya saya mendapatkan izin ataupun membayar royalti seperti itu. Tapi itu belum berjalan kan ya, ideal ini? Sejujurnya kesadarannya Pak, atau apanya nih? Iya, kesadaran itu belum berjalan kan? Kesadarannya sih kesadaran, mungkin saya nggak bisa bilang kesadaran aja, tapi kekurangan pengetahuan itu juga termasuk ya. Mungkin dia tidak tahu gitu. Justru makanya ya inilah fungsi kita di sini, bareng-bareng di sini juga kita berempat supaya masyarakat sadar ya. Gitu. Mungkin ada yang nggak tahu juga sih Pak. Banyak teman-teman saya yang ternyata harus ya izin ya, harus ya saya bikin konser misalnya harus ini ya bicara dulu ya dengan publishernya misalnya ataupun pencipta atau megang hak ciptanya. Gitu. Banyak banget yang nggak sadar akan hal itu gitu. Bukan sengaja tapi karena nggak sadar. Karena nggak sadar. Karena nggak sadar ya. Iya. Baik, Pak Hosiana, ini bagaimana ceritanya kalau undang-undang dibuat ya, dan tadi bagus banget untuk melindungi pencipta lagu, yaitu orang-orang yang menciptakan intonasi, yang menciptakan apa itu? Saya baca kemarin intonasi sama melodi ya. Mereka yang menciptakan intonasi dan melodi itu, tapi eksekusinya di lapangan macan ompong nih, nggak bisa gitu. Sebagai orang yang penggemar rock and roll, gimana itu didobrak, Pak? Iya, ya jawabannya sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Erora dan Bu Christine gitu juga ya. Nah, namun memang Pak, kita harus melihat juga di Indonesia ini kan masyarakat kita kan majemuk ya, majemuk. Jadi ada budaya juga ya, termasuk kultur masyarakatnya juga, tingkat pendidikan ya, mohon maaf. Nah, itu memang turut mempengaruhi sih tingkat pengetahuan mengenai perlindungan hukum hak cipta atas musik dan lagu dan objek hak cipta lainnya begitu. Nah, ini masih sampai sekarang ya saya tadi sudah sampaikan bahwa ini undang-undang sudah lama mengenai hak cipta itu sudah lama aturannya ya Pak. Nah, hanya sampai saat ini bisa dikatakan belum ideal gitu, pelaksananya di lapangan belum ideal. Kenapa? Nah, karena kita masih mudah menemukan kenapa tidak ideal ya? Kenapa saya bisa mengatakan tidak ideal atau belum ideal? Karena ya kita masih bisa menemukan ya produk bajakan ya, bajakan hak cipta lagu atau musik. Nah, itu banyak sekali di masyarakat, di teknologi digital ya, menggunakan teknologi digital juga banyak sekali. Nah, jadi permasalahannya ya solusinya bagaimana ya? Mungkin harus tanpa lelah, tanpa henti mengadakan penyuluhan atau acara seperti acara kita ini mungkin harus lebih sering diadakan gitu, tapi juga nggak bisa hanya dari kita saja. Membangun kesadaran itu menurut saya, kesadaran kepatuhan terhadap hak cipta itu menurut saya susah ya. Susah karena kadang-kadang pertimbangannya untuk lebih pertimbangan efisiensi gitu ya. Ngapain repot-repot minta izin, udah langsung aja kan gitu ya. Karena kan gitu pemikiran masyarakat juga, atau ya lebih murah ini gitu ya, ngapain yang asli lebih mahal, nah, ya kan itu juga ya gimana, padahal aturannya sudah jelas Pak, sanksinya juga sudah
Oke. Kira-kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi yang bajakan-bajakan ini kan sekarang saya nggak tahu ya. Kalau dulu kan ada tempat-tempat tertentu nih yang jualan CD-CD bajakan itu. Tapi sekarang kan udah berkurang nih. Bahkan dulu ada mall-mall yang memfasilitasi itu kan. Jual CD-CD bajakan. Tapi sekarang mungkin yang ke digital ini lebih nggak mudah gitu. Oke, Bu Christine, menarik bahwa kita perlu yang namanya kesadaran tadi, dan juga berarti memang soal law enforcement-nya apakah tidak menjadi fokus di sini, lebih kepada kesadaran, membangun konsientisasi ya, awareness dari publik. Itu yang pertama, pertanyaan saya untuk Anda. Yang kedua, bagi pelanggar, apa sih sanksinya? Jangan-jangan sanksinya ringan-ringan aja nih. Apa sampai pidana gitu ya, atau denda tertentu gitu ya, sehingga tidak memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar hak cipta ini. Seperti apa Bu Christine? Iya, ini pertanyaannya bagus Pak Jose, sangat mendalam. Ya, jadi memang undang-undang itu dibuat untuk mengatur, ya. Nah, tetapi undang-undang saja tidak cukup untuk menjamin bahwa persoalan hukum itu selesai. Karena sebenarnya kunci dari keberhasilan itu adalah kesadaran. Berhasilnya perlindungan terhadap hak cipta, termasuk juga kita bicara sekarang di bidang musik dan lagu, ya itu tidak melulu digantungkan pada keberadaan substansi dalam bentuk peraturan undang-undang. Kesadaran itu yang paling penting. Nah, namun demikian, ya bagaimana dengan sanksi? Kalau semua digantungkan pada kesadaran saja, belum tentu, kan begitu? Ya, inilah pentingnya undang-undang itu disosialisasikan, harus terus disosialisasikan. Ya, diberikan masyarakat itu diberikan edukasi, sosialisasi bahwa kita punya ini loh, dan Indonesia tidak sendiri. Indonesia bersama dengan negara-negara lain, kita ini concern dengan masalah hak cipta. Ya, seperti itu. Nah, dan ketentuan mengenai hak cipta ini sudah regulasi internasional. Nah, kita akan menjadi negara, kalau kita terus-menerus menjadi negara yang katakanlah abai, ya, tidak aware dengan hak cipta, maka kita akan mendapat image negatif, label negatif dari negara-negara lain. Seperti contohnya dulu tahun 2000 ke bawah ya, 90-an sampai 2000 itu Indonesia bahkan masuk dalam salah satu negara yang menjadi di bawah pengawasan untuk kasus pelanggaran hak cipta. Bahkan Indonesia seringkali disebut sebagai salah satu negara yang menjadi surga pembajakan. Nah, itu kan sangat tidak nyaman. Bukan karena kita Indonesia wilayah agraria ya, pembajakan. Bukan. Ya, jadi kita menjadi salah satu negara surga pembajakan. Nah, itu bisa dibayangkan sanksinya apa. Itu secara hubungan internasional ya, gitu loh. Nah, kembali ke tadi ya, jadi undang-undang itu dibuat perlu juga disosialisasikan, dan kesadaran hukum dari masyarakatlah yang menentukan sejauh mana itu efektif atau sudah maksimal atau belum. Nah, kalau kita hanya menggantungkan pada sanksi, ya, kalau kita hanya menggantungkan nafas kekuatan undang-undang itu dari sanksi, saya kira juga kurang bijaksana. Kenapa? Kalau kita bicara sanksi itu kan bicara mengenai denda atau penjara ya, bicara mengenai penjeraan kalau kita bicara teori pemidanaan. Nah, dalam kenyataannya juga kita bisa bernegosiasi, kita bisa damai, dan itu akan memunculkan kejahatan baru sebenarnya kan. Itu, dan solusi untuk memidana itu juga bukan solusi yang utama sebenarnya. Goal yang ingin dicapai sejatinya dari hukum itu adalah bagaimana membangun kesadaran hukum masyarakat. Kita patuh pada hukum itu bukan karena takut sama Pak Polisi, bukan karena takut saya dipidana, penjara atau didenda, tapi saya patuh karena memang secara moral saya menyadari itu tidak boleh saya lakukan. Nah, inilah yang harus kita angkat. Di negara lain kita boleh contoh ya, kita boleh bandingkan bagaimana tingkat kepatuhan warga negara terhadap hukum. Ya, kita ambil yang dekat saja, Singapura, mereka patuh, itu loh. Ya, mulai dari di lalu lintas mereka patuh. Kalau kita kan bisa kita lihat seperti apa.
Ini tidak bicara, di sana kan negaranya, kendaraannya tidak banyak, penduduknya sedikit. Bukan itu, tapi bagaimana kita meresponi aturan itu sendiri. Kita patuh karena kesadaran moral tadi yang dikatakan, kesadaran moralnya yang harus dinaikkan. Kalau kesadaran moral dinaikkan, ya, maka apapun itu, bahkan hukum yang belum mengatur pun saya tidak akan mau sentuh, karena memang itu tidak boleh, biarpun hukumnya belum ada. Itu, Pak. Oke, menarik. Hardliner, Anda juga bisa bergabung dalam diskusi kita kali ini ya, dengan menghubungi kita di 021594949223 ya. 5919244, maaf. 5919244 atau WhatsApp kita di 085588510006. Saya akan break dulu, tapi saya akan bertanya kepada Ibu Elora nih terkait dengan gini. Kan sekarang ini banyak banget ya musisi-musisi YouTube ya, atau YouTuber ya yang mengcover lagu-lagu, mengubah aransemennya gitu, dan itu juga mendapatkan keuntungan ekonomi kan di situ dengan adanya ads ya atau iklan-iklan di situ menjadi YouTube. Nah, itu bagaimana? Apakah mereka juga harus lapor kepada lagu-lagu atau pemilik hak cipta yang di cover-cover itu atau bagaimana? Saya akan ketanya ke Bu Elora, atau mungkin Anda salah satu orang yang suka mengcover lagu. Kalau saya enggak, suara saya kalau nyanyi semuanya orang akan berlari. Bukan mendekat tapi menjauh gitu ya. Saya akan beri dulu, kita dengarkan yang satu ini dulu. Kisah Keluarga Indonesia. Saya mengundang 3 narasumber. Ada Pak Hosiana Gultom, beliau adalah Ketua LKBH UPH, dan juga ada Dr. Christine Susanti, beliau Ketua PBH Pradi Tangerang. Ada juga Ibu Elora Sukardi, dosen Fakultas Hukum dan juga Ilmu Seni Universitas Pelita Harapan. Seperti janji saya ingin bertanya karena mengenai hak cipta musik ya kepada Ibu Elora nih kan. Banyak banget ini kan di YouTube itu cover-cover gitu ya. Misalnya harusnya do re mi jadi mi fa sol gitu. Jadi ada aransemennya dirubah. Ini bagaimana aturannya kalau di situ, Bu Elora? Oke, tadi Bu Christine dan Pak Hosi juga sempat katakan hak eksklusif ya. Jangan lupa dengan kata hak eksklusif. Jadi dan juga hak moral. Jadi kalau seandainya penciptanya atau pemegang hak ciptanya tidak istilahnya tidak menerima atas hasil aransemen yang dibuat oleh penyanyi di YouTube, itu juga bisa dipermasalahkan, Pak. Oh, oke. Makanya itu hak eksklusifnya itu yang perlu di. Karena ini terkait dengan itu. Terkait dengan melodi atau intonasi gitu gak? Ya nggak? Mungkin ya melodi ataupun ini kali ya lirik, ritme gitu. Lirik ya. juga betul. Ritmik gitu kan, lirik dan ritmik. Nah, jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Hak Cipta, khususnya di bagian hak moral, itu jelas yang pertama tadi tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama penciptanya. Nah, yang sering terjadi juga Pak di cover-cover lagu itu adalah orang-orang tidak mencantumkan nama penciptanya. Itu pelanggaran juga loh. Oh, jadi harus dicantumkan dalam bentuk tulisan ya minimal ya? Betul, betul. Jadi misalnya saya menyanyikan lagu ini cover-cover gitu ya, saya tulis bahwa judul lagu ABC misalnya, penciptanya siapa, baru yang mempopulerkan siapa. Oke. Pencipta musiknya ataupun pencipta liriknya kan juga ada. Belum tentu pencipta lirik itu pencipta musiknya, begitu pula sebaliknya. Betul. Bisa beda orang tuh. Nah itu salah satunya tuh hak moral Pak. Terus yang kedua mengubah ciptaan ya dan juga memodifikasi, memutilasi. Mutilasi itu mungkin bahasa serem banget ya. Mutilasi itu motong-motong ya. Tapi ya betul, maksudnya lagu itu dipotong-potong. Ya, sesuai dengan kemauan kepentingan kita kan gitu kan ya. Betul, esensinya nggak dapet, message-nya nggak dapet kan. Kalau pencipta itu ada message yang mau disampaikan sebenarnya di dalam ciptaan itu. Tapi ternyata kita potong-potong, ya kan? Kita modifikasi, kita ubah-ubah. Ternyata itu membuat message-nya tidak tersampaikan atau mungkin menjatuhkan reputasi pencipta ataupun pemegang hak cipta. Itu mereka punya hak eksklusif untuk keberatan Pak. Oke. Dan juga misalnya ada DJ yang nge-mix ya lagu A dan B di blend gitu kan, jadi itu juga nggak boleh ya? Nggak boleh. Di mash up gitu ya? Di mash up ataupun di ya sebenarnya bukan yang nggak boleh, balik lagi tadi ke masalah izin. Oh izinnya, oke. Masalah izin. Nah kalau seandainya dia tiba-tiba tidak izin dan dia publikasi misalnya di YouTube ataupun di tempat umum, tiba-tiba penciptanya tidak suka, itu boleh pencipta itu mengajukan keberatan. Saya tergelitik nih, itu sebenarnya masalah. Tapi kenapa banyak pencipta lagu yang legowo membiarkan itu terjadi? Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh para pencipta musik dan juga yang pemiliki hak cipta ini?
Kalau yang pertama yang saya pernah diskusi ya sama beberapa mungkin rekan-rekan ataupun klien saya, itu kenapa sih kok legowo aja? Pertama, mereka satu pasrah. Oh. Ya, jadi pasrah pun ada, dalam artian kedua, dalam artian pasrah, ya gue mau ngapain sih, bisa apa gitu. Ya kan. Kedua ada yang, oh ya udah nggak apa-apa pakai aja, saya senang gitu ya, kesenangan sendiri bahwa semakin ternyata dipopulerkan, dipakai gitu, dipopulerkan. Itu kan istilahnya bisa aja pemasaran secara diam-diam sebenarnya kan, secara tidak langsung pemasaran gitu. Mereka senang aja. Yang ketiga adalah males, Pak. Dalam artian males itu karena ribet sekali memproses. Jadi nanti mungkin bisa dijelaskan juga dengan Bu Christine, oleh Bu Christine dan Pak Hosi ya, yang hidupnya di dunia penyelesaian sengketa nih ya. Jadi kadang orang malas untuk menyelesaikan sengketa, Pak. Antara lama, bertele-tele, ribet, bahkan terkadang lawyernya nggak paham dan segala macam. Jadi ribet dan tentunya biayanya juga banyak itu yang dikeluarkan oleh mereka. Gitu. Oke, baik. Saya mungkin langsung aja pertanyaan dari Bu Elora menarik untuk dibahas juga. Bagaimana untuk menyelesaikan itu tadi ketika ada mungkin yang menggunakan haknya, hak ekonomi lalu diproses, bagaimana prosesnya nih, Bu Christine atau Pak Hosiana? Mungkin saya mulai, nanti Pak Hosi tambahin ya. Jadi betul Pak. Jadi memang salah satunya adalah pasrah dan malas itu ya. Itu. Kenapa? Karena untuk melaporkan ya pelanggaran terhadap hak cipta di dalam hukum pidana ini termasuk pada delik aduan, Pak. Oke. Jadi orang yang merasa dirugikan karena karya ciptanya dibajak, ya, diambil orang lain tanpa izin, ya, nah tidak membayar royalti dan seterusnya, diubah seenaknya, ya, itu mereka yang dirugikan yang harus melaporkan. Nah itulah maksudnya dari delik aduan. Dan kenapa tadi dikatakan ribet ya, itu masyarakat awam selalu mengatakan, aduh, malas berurusan dengan hukum ya karena prosedurnya panjang dan segala macam. Itu karena harus berurusan dengan kepolisian, kita harus bikin laporan ya. Nah nanti belum lagi bersidang dan seterusnya. Belum tentu lawyernya paham, dan belum tentu juga setelah dia mengeluarkan waktu, tenaga, biaya yang besar itu, putusan yang diterima itu memuaskan dia. Oke. Karena kalau kita lihat sanksi yang diberikan juga nggak seberapa, gitu loh. Tidak seberapa dengan kerugian yang dia derita. Oh. Jadi itulah yang membuat masyarakat itu ya menjadi apatis. Ya pencipta-pencipta itu menjadi apatis. Itu kan kita harusnya care ya dengan mereka ya, gitu loh. Kita menikmati kesenangan dari karya-karya cipta mereka, tapi kita juga wajib untuk menjaga, menghormati karya cipta itu. Itu loh, tidak sembarangan. Karena kasihan kan, banyak sekali pencipta lagu yang mereka, maaf kata, secara ekonomi lebih miskin ya, maaf kata ya, secara ekonomi lebih miskin, sementara daripada yang kita yang jadi lebih memakai, kaya, menggunakan, menikmati ya. Betul. Oke, saya tergelitik sebenarnya, atau Pak Hosia ada tanggapan terkait hal ini? Kerumitan proses untuk mendapatkan hak itu? Ya, mohon maaf mungkin sinyal saya agak kurang bagus. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Jadi penyelesaian sengketa hak cipta ini kan bisa diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase maupun pengadilan niaga. Jadi pihak yang dirugikan bisa memilih salah satu dari 3 jalur tersebut. Nah, namun pada kenyataannya ya memang memerlukan waktu yang tidak sebentar, ya, waktu yang cukup panjang dan biaya, apalagi jika menggunakan ya jasa para profesional ya gitu. Nah ini tentu menjadi masalah dan makanya harus dihitung dan pertimbangkan dengan baik-baik begitu ya, matang-matang sebelum mengajukan gugatan ataupun keberatan ya begitu ya mengenai pelanggaran pembajakan hak cipta lagu atau musik. Nah, memang banyak kejadian juga lebih memilih untuk berdamai gitu ya di luar pengadilan atau di luar lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dan selama nilai yang digugat itu atau yang diminta oleh si pencipta maupun pemegang hak cipta itu
disepakati bersama begitu ya dengan pelanggarnya, dengan pembajaknya, ya bisa saja diselesaikan gitu. Itu sih Pak ininya apa namanya plus minusnya ya, kekurangan dan kelebihannya. Oke, Tapi artinya kalau melalui pengadilan ya artinya ada beberapa jalur ya untuk menyelesaikan masalah ini kan. Ada yang di luar pengadilan tadi ya, kesepakatan antara pembajak dan juga pemegang hak cipta, lalu juga ada pengadilan yang tidak perlu pidana tadi kan, ada pengadilan niaga dan sebagainya, dan sampai yang Bu Christine sampaikan tadi pidana gitu ya. Ada banyak variasi yang bisa diselesaikan supaya hak dari pemegang cipta itu tetap terlindungi gitu. Tetapi saya penasaran, ini kan kadang-kadang di Indonesia ada banyak banget lagu-lagu ya. Contohnya gini, lagu-lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya, itu kan ada Wage Rudolf Supar ya kan, lalu juga ada beberapa pencipta-pencipta lagu lain, lalu juga ada lagu-lagu daerah yang kadang-kadang ini penciptanya siapa gitu ya. Kalau itu bagaimana kasusnya untuk lagu-lagu seperti ini? Bu siapa? Bu Elora atau Bu Christine? Oke, kalau ini saya jawab dulu, nanti mungkin ditambahkan juga oleh Bu Christine dan Pak Hosi. Oke, kalau lagu negara lagu kebangsaan Indonesia Raya itu sudah ada juga perlindungannya kan di dalam Undang-Undang Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, itu kan sudah diatur juga bahwa lagu kebangsaan ini tentunya ya kita harus hormatin dan hargai. Waktu itu kan ada kasus kan, ada anak muda, saya lupa umur berapa, sempat mengganti lirik lagunya. Oke. Jelas gak boleh. Ya. Bukan lagu kebangsaan aja gak boleh main diganti-ganti liriknya gitu kan, penciptanya bisa marah, apalagi lagu kebangsaan di mana kita harus menghormati dan menghargai lagu kebangsaan kita. Tidak boleh dilecehkan, tidak boleh diubah-ubah gitu. Bahkan saya pernah tahu juga misalnya choir ya, paduan suara kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya itu tidak boleh SATB. Semuanya harus melodinya. Oh. Sampai segitunya, tidak boleh diubah. Karena kalau misalnya SATB berarti kan bass beda melodinya kan, alto beda melodinya. Hanya sopran biasanya yang mungkin megang melodi. Tapi tidak boleh, choir itu harus menyanyikan benar-benar melodi aslinya. Tidak boleh ada perubahan. Wow. Seperti itu. Nah, segitunya ya. Segitunya. Karena itu lagu kebangsaan, jadi lagu kebangsaan tidak boleh kita lecehkan istilahnya, kita harus hormati dan hargai. Nah kalau lagu daerah, ini menarik, ekspresi budaya tradisional itu juga dilindungi di dalam undang-undang kita yang baru 28/2014. Ekspresi budaya tradisional itu adalah lagu-lagu daerah salah satunya. Kadang kan benar kata tadi Pak Jose bilang, orang kita juga nggak tahu siapa penciptanya gitu kan ya. Yang kita tahu hanya daerahnya aja dari mana. Nah kadang ada lagu daerah itu yang NN memang no name, sama ada lagu daerah yang ada penciptanya. Mungkin bukan lagu daerah tuh juga ada bagian-bagian ya, misalnya lagu populernya ya, ada yang penciptanya masih hidup juga sampai sekarang. Tapi bukan ekspresi budaya tradisional, tapi lagu populer ya. Oh, lagu pop ya. Dalam kategori lagu populer tapi menggambarkan kedaerahan. Nah, itu masih ada penciptanya atau ada namanya. Ya kan? Nah, itu kalau kita tahu penciptanya, kita tahu pemegang hak ciptanya atau ahli warisnya, berarti ya tentunya ya kita harus izin ke mereka ataupun juga ada pembayaran royalti, kewajiban pembayaran royalti ke mereka. Tapi kalau seandainya no name, artinya itu sudah dikuasai oleh negara, Pak. Oh, oke. Gitu. Oke, soal royalti ini besarannya apakah diatur atau bagaimana sih sebenarnya? Atau kesepakatan di antara dua orang pihak itu aja? Nah, kalau royalti sendiri itu kita bisa lihat di LMKN itu ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Kita bisa lihat di websitenya, di situ diatur tuh beberapa pembagian royalti ya. Misalnya untuk penggunaan di kafe, karaoke, misalnya hotel, tadi pesawat udara, tempat rekreasi itu ada perhitungannya. Itu juga ada tuh hitungan luasnya. Misalnya hotel luasnya berapa sama yang hotel luasnya berapa tuh beda juga. Karaoke yang kamarnya cuma sedikit sama kamar yang banyak itu juga beda. Nah, tapi kalau misalnya seandainya kita mau ubah lagunya ataupun mengaransemen ulang, biasanya kita bisa hubungi publishernya ataupun pemegang hak cipta atau penciptanya secara langsung, itu bisa negosiasi. Oke, baik. Terima kasih Bu Elora, menarik ya. Saya mungkin ke Bu Christine dulu ya. Ini masa perlindungan hak cipta, ini bisa habis nggak? Ya, tadi masa perlindungan hak cipta itu selamanya ya. Selamanya? Oh. Selamanya ya. Cuma kalau sudah tadi tidak diketahui dia siapa ya, diambil alih oleh negara. Itu.
selamanya, Pak. Karena itu kan menyangkut karya cipta. Sesuatu yang sudah dipublish. Artinya ketika saya memasukkan ciptaan saya ke Kementerian Hukum dan HAM, di situ selamanya tidak perlu saya perbarui lagi gitu. Tidak perlu. Misalnya katakanlah penciptanya meninggal, tadi sudah dikatakan oleh Bu Elora, maka ini akan turun ke ahli waris. Seperti itu. Oke, baik. Baik, di penghujung program, Bu Christine, ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada publik, kepada masyarakat terkait hak cipta musik ini? Ya, cerdas dalam menikmati musik, cerdas juga dalam menghargai karya musik, dengan kita menghormati karya penciptanya. Demikian Pak Jose. Oke, baik. Terima kasih Ibu Christine yang berkenan mampir juga di program kita. Lalu Pak Hosiana, ada statement terakhir Pak? Ya, jadi harus lebih mensosialisasikan peraturan hak cipta, dan masyarakat juga harus lebih taat aturan mengenai terhadap aturan hak cipta begitu. Nah, ini diperlukan juga supaya negara kita ini mendapatkan penilaian mungkin ya yang lebih baik dari masyarakat internasional, dari dunia internasional, khususnya terkait pembajakan lagu dan musik begitu Pak, supaya bisa ditanggulangi. Baik, supaya kita bisa memperbaiki performance dari bangsa kita juga yang menghargai ya ciptaan orang lain. Bu Elora Soekardi, pesan Anda apa kepada kita semua, kepada publik? Sama Pak, dengan rekan-rekan saya, menghargai itu penting ya. Menghargai karya sendiri pun juga penting Pak, karena ada orang yang tidak menghargai karyanya sendiri itu juga ada ya. Contohnya apa itu? Ya jadi misalnya, ya dia tadi cuek, bodoh amat, dipakai, diubah-ubah, itu ada yang kayak gitu. Kita boleh menggunakan karya orang ya. Undang-undang itu ada, bukan berarti kita jadi dibatasi. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, bukan. Tapi bagaimana kita pakai dengan bijaksana, itu aja. Kita menghargai. Tadi seperti yang mungkin saya tambahin dari apa yang sudah disampaikan sama Bu Christine, ciptaan itu kan berlaku seumur hidup pencipta, ya kan? Musik ya berlaku selama hidup pencipta. Ditambah 70 tahun lagi setelah penciptanya meninggal. Sehingga hak ekonominya itu berlaku sampai 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Tapi hak moralnya terus-terusan tuh, selamanya. Jadi mau udah meninggal ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, hak moralnya tetap. Jadi tetap harus mengakui dia sebagai pencipta, mencantumkan nama penciptanya. Itu tidak boleh memodifikasi dan mengubahnya sembarangan. Jadi menghargai itu sangat penting sih. Dengan ada yang menghargai, kita pasti akan sadar bahwa hak dan kewajiban kita tuh apa sih dalam menggunakan lagu gitu. Seperti itu sih. Baik, poin kita adalah bagaimana kita menghargai akhirnya apa yang sudah diciptakan orang, dan itu adalah satu karya seni yang bisa menjadikan dunia ini menjadi berbeda ya, apalagi kalau musik atau lagu ya. Anda sedang sedih dengar lagu, kadang-kadang bisa terhibur ya. Anda putus asa mendengar lagu, bisa menumbuhkan semangat optimisme Anda. Anda tidak punya tujuan dalam hidup, mendengarkan lagu Anda memiliki orientasi kembali, menemukan orientasi dalam hidup Anda. Jadi lagu atau musik berperan penting dalam peradaban kita, dan karena itu sudah sewajarnya kita menghargai siapa yang menciptakannya. Saya Jose pamit undur, terima kasih untuk Pak Hosiana, Dr. Christine dan juga Ibu Elora yang sudah bergabung dalam program ini. Keep on growing, never give up.